Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sering macet di Jambi, pengangkutan batu bara masih melalui jalanan umum. Karena hal tersebut, ada sahabat Rumah Pancasila yang bertanya kepada kami, sebenarnya apakah ada aturan mengenai pengangkutan batu bara di jalanan umum? Nah, berdasarkan berita yang kami telah baca tadi, ternyata ada kemacetan yang disebabkan oleh truk-truk batu bara sehingga menyebabkan lalu lintas jalan umum juga ikut terganggu di sini ya. Jadi menyebabkan mobilitas dari kendaraan-kendaraan umum lainnya terganggu. Nah, sebenarnya aturan yang mengatur mengenai jalan-jalan yang ada di Provinsi Jambi tadi sudah diatur dalam suatu peraturan daerah. Nah, kenapa dalam peraturan daerah? Karena di sini ketika itu merupakan jalan nasional, maka di sini adalah kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan atau mengadakan peraturan-peraturan untuk mengaturnya. Sedangkan karena ini berkaitan dengan jalan lintas provinsi ya, seperti itu, maka akan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Nah, ketika itu jalan kabupaten ataupun kota, maka juga akan menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat aturan-aturan tersebut. Nah, dalam hal ini kami telah temukan suatu perda, yaitu nomor 13 tahun 2012 tentang pengangkutan batu bara dalam Provinsi Jambi, di mana dalam hal tersebut, dalam perda tersebut yang dibuat oleh gubernur, di situ membagi 3 jalur untuk dalam rangka pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Terdiri dari 3 jalur. Yang pertama ada jalur sungai. Jadi kalau jalur sungai ini berarti pengangkutan batu bara dilakukan melalui jalur sungai. Yang kedua yaitu ada jalur khusus. Jalur khusus ini adalah jalur yang telah dibuat oleh pengusaha atau disediakan oleh pengusaha batu bara tadi untuk melakukan pengangkutan dari lokasi penambangan batu bara, kemudian diangkut atau dialokasikan kepada pelabuhan tempat untuk mobilisasi lagi dari batu bara tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah jalan umum tertentu. Nah, jalan umum tertentu ini apabila ternyata belum ada sarana atau jalan yang dibuat oleh pengusaha batu bara tadi, maka di sini pemerintah menyediakan jalan untuk pengangkutan batu bara, tetapi jalannya juga itu adalah jalan-jalan tertentu atau jalan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tidak boleh jalan-jalan sembarangan. Dan di sini dalam perda ini sudah dilakukan pengaturan dan juga klasifikasi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilewati. Jadi di sini ada pembagian dari sektor-sektor kabupaten ya, dari ada sektor Kabupaten Bungo, kemudian Kabupaten Tebo, dan masih banyak lagi. Di sini sudah disediakan jalurnya dengan membaginya dengan berbagai sektor-sektor di dalam perda ini. Jadi sehingga seharusnya terkait pengangkutan batu bara tersebut sudah diatur oleh pemerintah Provinsi Jambi sehingga tidak menimbulkan kerugian dan juga tidak mengganggu mobilitas pengguna jalan umum lain. Nah, sementara itu di sini apabila ternyata masih dilakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap umpamanya sudah disediakan jalur khusus ataupun jalan umum tertentu untuk para pengangkut batu bara, tapi ternyata masih melewati jalan yang dilarang tersebut, dalam hal ini misalkan jalan umum. Nah, hal tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, karena kami di sini berdasarkan dengan peraturan daerah Provinsi Jambi, di mana di sini sanksi administrasi dapat sampai pada pencabutan izin usaha batu bara maupun izin usaha pengangkutan batu bara. Nah, sedangkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan perda ini adalah sanksi pidana paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, di sini kami juga menemukan bahwasanya ada juga aturan teknis juga yang telah dibuat oleh Menteri Dinas Perhubungan di Provinsi Jambi, di mana di dalam sini ternyata juga mengatur bahwa truk-truk yang mengangkut batu bara tadi hanya boleh beroperasi dalam waktu-waktu tertentu agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas umum. Yaitu kalau kami temukan di sini waktu operasionalnya adalah boleh keluar itu jam 6 sampai jam 6 sore atau jam 18.00 sampai dengan pukul 6 pagi. Nah, di luar dari itu tidak boleh dilakukan pengangkutan batu bara dan terutama masuk ke dalam jalan umum tersebut. Seperti itu. Nah, poin kedua yang perlu diperhatikan sahabat Rumah Pancasila dan Klinik Hukum di sini agar tetap
tercipta dan terdorongnya pembangunan nasional dan juga ekonomi yang baik, tidak hanya untuk Provinsi Jambi maupun setiap provinsi yang melakukan pengangkutan tidak hanya batu bara namun barang tambang lainnya, maka tetap perlu diadakan peraturan-peraturan daerah maupun peraturan-peraturan teknis di daerah tentang pengangkutan batu bara ataupun pengangkutan barang tambang yang lain, sehingga tidak mengganggu mobilitas jalan umum maupun kendaraan umum dan juga masyarakat umum yang melintas di jalanan tersebut, sehingga tidak adanya terganggu terkait transportasi di jalan umum. Tetapi juga di satu sisi kita juga harus melihat bahwa di sini usaha tambang ataupun batu bara di sini juga perlu kita dorong agar dapat terus berjalan dengan menciptakan peraturan daerah maupun peraturan-peraturan teknis yang dapat mewajibkan bagi para pengusaha tambang tadi untuk dapat mengadakan jalan-jalan khusus tersendiri agar di segi ekonomi ataupun bisnis mereka tetap dapat jalan, tetapi di sisi umum mereka tidak mengganggu lalu lintas maupun ekonomi dan mobilitas di jalan umum lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila. Semoga dapat menginformasi dan mengedukasi sahabat Rumah Pancasila. Dan jangan lupa ikuti terus dari channel Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.